سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. Bagimu selang dari Grab Express, ongkir mulai dari 5.000. Yuk semuanya kirim paket pakai Grab Express. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi.
Ih, keluarin semuanya. Ya, gimana mau liburan? Harga hotel murah. Ini yang ku cari. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Liburan jauh lebih murah se-Indonesia. Cuma di Agoda. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه وعلي أصبح kalian. Dan untuk Bapak Ibu semua mohon bisa men-share, mempublikasikan acara ini pada pagi hari ini ke kerabat, tetangga, saudara-saudara kita sehingga masyarakat luas bisa mengenali gitu ya, mengenali dan mengikuti kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya baik Bapak Ibu,
Majelis Madrasah Baitullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai majelis pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustazah dan Laila selaku founder Wajibul Umroh, dan kepada yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Ibu Majelis Madrasah Baitullah pada pagi hari ini yang sudah hadir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua, dan kita patut memberikan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan Allah untuk bangun tidur, melaksanakan sholat subuh, dan mengikuti majelis pada pagi hari ini. Salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita adalah umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pada pagi hari ini insya Allah kita akan sedikit mengulik ya terkait apa yang kau cari di tanah suci. Jadi kita akan membenahi diri gitu ya. Ketika kita sudah berniat, memiliki azam, memiliki tekad untuk ke Baitullah, ke tanah suci. Nah, terus apa yang kita cari nantinya di tanah suci itu? Apakah kita akan benar-benar full ibadah di sana, ataukah nanti ketika di sana itu ada bayangan, oh nanti saya bisa belanja, bisa bawa oleh-oleh untuk keluarga yang di tanah suci, atau hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kita perlu luruskan bersama, dan insya Allah akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Ida Nur Laila, yang insya Allah akan menyampaikan terkait motivasi sekaligus apa gitu ya tujuan kita ketika kita sudah sampai di sana. Nah, baik bagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo untuk dipersiapkan dirinya, tempat duduknya ataupun yang sedang dalam perjalanan bisa di loudspeaker gitu ya agar bisa tetap mendengarkan majelis pada pagi hari ini. Dan monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam bisa on cam, sehingga kita bisa silaturahmi bertatap muka, walaupun tidak langsung, tapi kita bisa saling silaturahmi di dalam forum Zoom pada pagi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan ketika nanti pemateri menyampaikan, silakan bisa langsung tulis di kolom komentar ya, agar nanti kami selaku MC akan bisa membacakan pertanyaan saat di sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu semua, kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida Nur Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Semoga Mas Haji sehat pagi hari ini, Amin, penuh semangat. amin. Nggih. Siap Bida nggih. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi penyampaian di narasumber nggih. Allah akan disampaikan langsung oleh Bu Ida Nur Laila kepada beliau, waktu dan tempat. Silakan. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna bi khair. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Majelis Baitullah pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk duduk di majelis hikmah, majelis ilmu. Semoga Allah jadikan pahala kepada kita semuanya, walaupun kaki kita tidak keluar rumah, tidak kena debu, tapi niat ikhlas kita
untuk terus memperbaiki diri, melayakkan diri menjadi tamu Allah. Semoga mengetuk ars Allah dan kita segera dipanggil menjadi tamu-tamu Allah. Saya doakan semua sahabat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Ada Mas Wawan Darmawan ini teman saya umroh ya. Kemudian Bu Retna, Bu Nurrahmi, Pak Muhammad Jumat, Ibu Anissa, Ibu Yayu, Ibu Zaidah, Ibu Zahidah, kemudian Pak Aditya, Bapak Setiono, eh, Ibu Samida, Ibu Atma, Ibu Ratna, ini Pak Febri ya, kemudian Bu Sari, Pak Hartono, Bu Asma, Bunda Arum, Bu Yani, Pak Amir, Bu Herma, Bu Sekti, Bu Maria Ulfa, Bu Riza, Bu Husni, ya. Dan siapapun nanti yang bergabung dalam majelis ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan segera di tahun 2024 ataupun 2025 bisa menjadi tamu Allah, segera berkunjung melaksanakan ibadah haji dan umroh. Oke, baik sahabatku semuanya. Judul tema kita pada kesempatan pagi hari ini sesuatu yang sebenarnya adalah pertanyaan kepada diri saya sendiri. Apa yang kau cari di tanah suci? Kita semuanya berusaha untuk eh, mendapatkan kebaikan-kebaikan ketika kita melaksanakan sebuah ibadah. Khususnya ibadah umroh ini, bagaimana segala sesuatu kita lakukan dengan semua kesungguhan, daya upaya, baik harta, baik waktu, baik tenaga, untuk bisa hadir, berziarah, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan semua ketentuan-ketentuan di dalam haji dan umroh. Tapi, apakah kita sudah menengok hakikatnya? Amin ya Allah Bunda Cikti ya. Apakah kita sudah menengok hakikatnya? Sebenarnya kita mencari apa di tanah suci ini? Silakan Mas Aji untuk geser slide-nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, berapa banyak orang-orang yang mereka melaksanakan, tapi barangkali mereka sendiri tidak mengerti apa hakikatnya. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, la tusyaddur rihalu illa salasati masajid. Janganlah sengaja atau di dalam terjemahan yang lain mengatakan janganlah bersusah payah, tusyaddu, mengadakan perjalanan kecuali ya untuk menuju kepada 3 masjid. Masjidi hadza, masjidku ini, karena beliau bersabda di Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram. Wa Aqsa, ya, dan Masjidil Aqsa. Wa Masjidil Aqsa. Aqsa ini maknanya adalah yang jauh. Kadang kita melupakan ya untuk berdoa sampai ke Aqsa. Pengennya hanya haji dan umroh. Semoga Aqsa segera dibebaskan dan kita bisa juga melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah, perintah untuk melaksanakan haji dan umroh dan berziarah juga ke Masjidil Aqsa. Ini jelas disampaikan pada saat itu tentu kita membayangkan betapa bersusah payahnya orang-orang Muslim untuk mereka melaksanakan sunnah tersebut. Mereka harus melakukan perjalanan yang panjang dengan kendaraan yang seadanya pada saat itu. Adanya adalah kuda atau unta atau berjalan kaki. Kalau mereka tinggal di masjid di Madinah, maka mereka harus menempuh hampir 500 km. Itu ibaratnya Jogja Jakarta ya, atau Jogja Surabaya. Dan ditempuh dengan kuda atau dengan unta atau dengan berjalan kaki. Teman-teman bisa bayangkan ya, di dalam keadaan gurun yang luar biasa, panasnya, teriknya, dan tentu tidak sembarang tempat ada tempat untuk beristirahat. Sekarang pun ternyata banyak orang yang merasakan susah payah untuk pergi ke sana. Kenapa saya mengatakan banyak yang mengatakan susah payah? Ya buktinya kita belum sampai ke sana. Artinya kan kita belum berusaha payah nih, gitu ya enggak? Ya enggak.
Kita belum sampai ke sana. Kita lihat Uwais Al-Qarni ketika beliau mempersiapkan keberangkatan ke Baitullah, beliau melakukan upaya payahnya itu apa? Menggendong sapi naik turun bukit karena ingin menghajikan ibunya. Dan itu berjalan kaki dari kotanya menuju ke Mekah, kemudian melaksanakan tawaf sa'i itu dengan menggendong ibunya, melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan eh, apa namanya mabit di Musdalifah itu dengan menggendong ibunya. Dapat membayangkan ya betapa memang beratnya pada saat itu. Nah, apakah kita sudah berusaha payah dengan kita menabung, dengan kita melakukan mujahadah, dengan kita eh, melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lain agar kita bisa sampai ke sana. Ya, saya membayangkan belum sampai itu begini. Kita ini masih bisa jajan, masih bisa makan enak, yang sebenarnya bisa kita ringkas untuk kita tabung untuk bisa berangkat. Kita masih bisa beli baju atau beli barang-barang yang lain. Ya, sementara nantinya di sana itu kita bahkan pakai pakaian yang tidak berjahit. Ini sekedar evaluasi. Begitupun sudah bersusah payah berangkat ke sana, belum tentu seseorang mendapatkan hakikatnya. Alangkah meruginya. Ya, silakan Mas Haji digeser slide-nya. Sahabatku semuanya, itulah mengapa perlunya kita melaksanakan segala sesuatu dengan ilmu. Karena betapa meruginya orang itu sudah melakukan sekian banyak pengorbanan, tapi hakikatnya dia tidak dapatkan. Ya, pengennya pulang dapat gelar haji, dipanggil Bu Haji, Pak Haji, pengennya dihargai di sisi manusia karena sudah pernah pergi ke tanah suci. Bahkan ada yang mohon maaf masih di sana sudah flexing, sudah lebih banyak posting-posting dalam tanda petik ya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia berada di sana daripada mencari hakikatnya. Nah, untuk bilang menjalik. Menjalankan rukun Islam yang kelima, mestinya membawa kita kepada kesadaran misi penciptaan. Bukan justru berharap mengangkat derajat kita di sisi manusia. Yang kita inginkan adalah Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah. Oleh karenanya kita kembali, silakan Mas, slide-nya digeser, kita kembali ingin menengok kembali apa tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imuni illallah. Huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku illa liya'budun. Dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Kita merasa sudah ngeluarin uang banyak ya untuk berangkat berhaji dan berumroh atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti berzakat atau bersedekah. Tapi Allah sebenarnya tidak menghendaki rezeki sedikit pun. Kemudian juga tidak menghendaki memberi makan. Karena Allah ini menunjukkan sendiri bahwa Allah lah yang sesungguhnya memberi rezeki. Jadi kita diajak kepada keyakinan bahwa setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita, itu Allah jaminkan biayanya. Ingat ya, Allah jaminkan bahwa itu mampu dilakukan oleh siapapun. Allah tidak menciptakan, tidak memerintahkan ibadah haji dan umroh hanya untuk orang-orang kaya. Untuk orang-orang yang berkecukupan. Dia pasti juga bisa dilaksanakan oleh siapapun yang memang Allah kehendaki, Allah layakkan. Karena berapa banyak orang yang duitnya berlimpah ruah, tapi belum pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang demikian. Ketika saya mensiarkan, saya memperkenalkan diri, Bu, saya sekarang punya biro travel umroh dan haji. Ibu sudah berumroh atau belum? Belum, Bu. Padahal dia cerita ke saya asetnya itu. Punya kebun berapa, punya rumah berapa, punya kos-kosan berapa, punya mobil berapa. Naudzubillah min zalik. Akhirnya alhamdulillah beliau berangkat juga dengan kesadaran. Gitu ya Bu ya. Iya. Berangkat di tahun 2022 beliau berangkat berumrah, 2023 beliau berangkat berhaji. Alhamdulillah. Kembali. 23 beliau umrah, kemudian 24 beliau berangkat berhaji. Ya, ketika kemudian menyadari bahwa
Ya memang dijamin, janganlah kita ini merasa bahwa itu akan mengurangi harta kita. Tidak, nanti Anda akan mendapatkan di akhir slide ini bahwa di antara hikmahnya adalah kita justru mendapatkan ganti yang berlipat-lipat. Oke, silakan Mas Haji untuk digeser slide-nya. Maka inti dari kita berangkat ini adalah kita menghamba kepada Allah. Seorang hamba yang dia dipanggil oleh tuannya, oleh Tuhannya, oleh Robnya, itu tentu panggilan yang istimewa. Istimewa sekali ya enggak? Coba nih, kita ini dipanggil orang yang kita sayangi itu ya. Wah, kita senang banget dipanggil aku nih gitu ya. Orang yang kita hormati, misalnya dia adalah atasan kita, pejabat kita, atau mungkin siapapun yang tinggi jabatannya di Indonesia atau di dunia ini, dimuliakan dengan panggilannya, diundang menjadi tamunya, ya. Itu pasti kita merasakan, Masya Allah, ya. Aku senang banget diundang Bapak Lurah, diundang Pak Camat, diundang Pak Bupati, diundang gubernur, mungkin diundang presiden atau diundang menteri atau diundang oleh pemimpin pemimpin yang lain atau diundang seorang ulama, dimuliakan dengan undangannya. Yang ini adalah undangan dari Rob seluruh manusia. Dan kita akan menjawab panggilan itu. Sahabatku semuanya, mari kita bersama-sama melafalkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya silahkan masing-masing di tempatnya masing-masing melafatkan. Banyak melafatkan talbiyah. Ini saya dapatkan dari salah satu agen kita Ibu Dwi yang beliau menyampaikan, saya ini seperti orang yang apa dalam tanda petik ya aneh atau apalah gitu ya, karena selalu melafatkan talbiyah dimanapun saya berada untuk melayakkan diri saya dipanggil sebagai tamu Allah, kata Bu Dwi. Mungkin beliau hadir saat ini ya. Sahabatku semuanya, silahkan dilafatkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baca resapi sampai menetes air mata kita, karena kita merasa sedang dipanggil oleh Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Dan apa penuhan panggilan kita ini? La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji nikmat kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Inilah hakikat yang harusnya kita cari di tanah suci. Kita datang memenuhi undangan Allah untuk bertauhid, jauh dari kesyirikan, jauh dari perilaku seorang yang musyrik, dan juga jauh dari orang yang meninggikan diri mengharapkan pujian, karena segala puji adalah dari Allah. Dan juga rasa kita mensyukuri nikmat Allah, menyadari bahwa kekuasaan kerajaan itu hanyalah milik Allah semata-mata. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman, kalau Anda bisa melafalkan ini dengan sepenuh penghayatan sampai menetes air mata, merasakan kerinduan yang sangat, keinginan untuk memurnikan ketaatan, hadir di tanah suci, semoga Allah layakkan Anda untuk segera menjadi tamu Allah. Silakan digeser slide-nya Mas Haji. Sahabatku semuanya, kalimat labbaik Allahumma labbaik ini adalah keinginan kita untuk memenuhi panggilan Allah. Tidak ada keinginan kita untuk melakukan kesyirikan. Dan kita ucapkan berulang-ulang. Dengan harapan pengabulannya pun berulang-ulang. Marotan, ba'da marotan. Kembali ke sana lagi, kembali ke sana lagi. Ada salah satu teman yang ketika saya sampaikan, ayo Bu umroh, saya sudah pernah katanya, saya memilih ibadah-ibadah yang lain. Mendingan saya memberikan sedekah uangnya daripada untuk umroh. Oke, kita harus seimbangkan antara manfaat yang sampai pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Anda boleh melakukan yang demikian, dan itu ada beberapa kisah-kisah yang menyebutkan seorang mendapatkan pahala haji padahal dia tidak pernah pergi ke sana karena uangnya dia pakai untuk membiayai tetangganya yang kelaparan. Oke. Tapi Anda membutuhkan cas ruqyah
untuk kembali mendapatkan hakikat penciptaan Anda sebagai seorang manusia, cas lagi dengan berangkat ke Baitullah. Jika Allah menghendaki, Anda bisa mendapatkan semuanya, Anda bisa berangkat ke umroh, maupun Anda juga bisa berkhidmat bagi masyarakat. Silakan Mas Haji digeser slide-nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa hukum umroh ini jamak manusia mengira adalah sunnah. Saya pun mendapatkan memahami demikian sampai saya belajar dengan sungguh-sungguh di masa saya sudah berumur begini untuk mendalami dan ternyata menemukan bahwa ulama Syafi'iyah dan Hambali berpendapat umroh itu wajib sekali seumur hidup. Jika Anda sekarang memiliki usia-usia yang di atas 50 tahun dan belum mendaftar haji, sebaiknya segera Anda mendaftar umroh. Karena apa? Karena mendaftar haji sekarang mungkin Anda berangkatnya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Entah apakah masih diberi usia sampai ke sana. Tetap mendaftar haji oke, tetapi berangkatlah berumroh agar segera bisa melaksanakan salah satu kewajibannya. Dan ini yang diwajibkan sekali seumur hidup. Kalau Anda berangkat lebih dari sekali, maka dia sudah menjadi sunnah. Maka gugurkan dulu kewajibannya bagi Anda yang belum pernah berangkat. Dan berdoalah agar bisa terus diundang oleh Allah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh khususnya. Kalau haji berangkatnya sekali aja karena kasihan kita kasihkan kuota kepada yang belum pernah berangkat. Tapi umroh yang bisa dilaksanakan kapanpun, maka silahkan untuk kemudian Anda berangkat berkali-kali. Baik, silahkan digeser slide-nya Mas Haji. Nah, sahabatku semuanya, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, iringilah haji dengan memperbanyak ibadah umroh. Ya, ibadah umroh berikutnya. Karena sungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana alat meniup besi panas menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, dan tidak ada balasan bagi pelaku haji yang mabrur melahirkan surga. Ini adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nasai, dan juga Imam Ahmad. Nanti kita akan kembali lagi kepada hadis ini karena inilah salah satu hadis yang menerangkan fadilah dunia dan akhirat dari ibadah haji dan umroh. Intinya adalah melaksanakan berkali-kali itu juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jangan mengira itu adalah hawa nafsu. Kayak kita egois banget sih, kenapa setiap tahun harus berangkat? Loh, yang kita lakukan adalah kita sedang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Agar kita diiringi ibadah haji dengan ibadah umroh, ya, karena sungguhnya itu akan mendapatkan balasan-balasannya. Baik, silahkan Mas Aji untuk digeser lagi slide-nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang kita akan sampai pada hakikat. Hakikat dari ibadah umroh itu sendiri. Jadi apa yang Anda cari di tanah suci? Anda bukan sedang mengumpulkan foto-foto yang banyak, video-video yang banyak. Bukan sedang dalam rangka mencari kenalan yang banyak. Atau mungkin mencari jodoh di sana. Atau mungkin mendapatkan gelar haji dan umroh. Bukan. Yang kita lakukan adalah ketika kita berangkat ke sana, kita semakin menyadari posisi diri kita sebagai seorang hamba Allah. Ya insya Allah sih semua rukun Islam, semua ibadah dalam rukun Islam, insya Allah adalah bagian dari penyadaran posisi kita sebagai seorang hamba. Anda sholat, Anda bersujud, Anda berdoa merendahkan diri kepada Allah, itu juga hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah SWT. Anda melaksanakan puasa, puasa itu juga untuk Allah. Anda melaksanakan zakat, zakat juga untuk Allah. Anda melaksanakan syahadat ya di awalnya, itu adalah juga bagian dari ikrar kita, asyhadu alla ilaha illallah, untuk penghambaan kita kepada Allah. Namun sahabatku semuanya, prosesi haji ini mengingatkan kita kepada keluarga teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau selalu kita sebut namanya di dalam sholat-sholat kita. Ya, Barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kita mendoakan Nabi Ibrahim keberkahan dan juga keluarganya. Masya Allah. Kita belajar kembali bagaimana pada saat itu Ibunda Hajar datang ke Tanah Suci bersama Nabi Ibrahim
kemudian melaksanakan ketetapan Allah untuk tinggal di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di sana, yang tidak ada makhluk hidup, yang tidak ada manusia, dan beliau bersama dengan putranya semata-mata Ismail dengan sedikit bekal, hingga beliau akhirnya harus kehausan, kelaparan, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendapatkan air itu dengan pergi dari Sofa ke Marwa, Masya Allah. Tentu sangat berat pada saat itu. Kalau sekarang kita melaksanakan sa'i dengan keadaan yang dingin, dengan ada air di sisi kita, air zam-zam yang melimpah, dengan AC, dengan pelindung di atas kepala, dengan jubin di bawah kita, sehingga kita tidak merasakan panas. Kalau haus kita bisa minggir, bisa istirahat. Tapi Bunda Hajar pada saat itu sendirian, dalam kemasgulan, penuh harap dan cemas, bisa melanjutkan kehidupan beliau. Dan jika beliau tidak bertahan seperti itu, walau alam apakah kita semuanya saat ini bersama dengan Rasulullah SAW. Apa yang beliau alami membuktikan pada kita semuanya bahwa kita ini lemah di sisi Allah. Kita ini butuh pertolongan Allah untuk menjemput takdir kita. Seperti juga Bunda Hajar. Beliau melaksanakan ketetapan Allah itu menyadari kelemahannya. Ketika beliau bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami di tempat yang lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada sesuatu pun di sini?" Dan Ibrahim tidak punya jawaban. Pada saat itu, Ibrahim hanya berdiam diri saja. Sehingga akhirnya Hajar bertanya 3 kali tanpa jawaban. Beliau dengan kecerdasannya, tentu dengan izin Allah, menyampaikan sebuah pertanyaan yes no question. Ya, open question itu membuat bingung. Nabi Ibrahim mau jawab apa? Tapi ketika yes no question, beliau menjawab iya. Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Iya. Pada saat itulah Hajar mengatakan, kalau demikian, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah akan datangkan pertolongannya. Sahabatku, Anda yang sedang bersa'i saat ini, setiap hari berdoa, setiap hari bekerja, mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan agar dicukupkan untuk menabung, untuk segera bisa pergi ke Baitullah. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang sesuai dengan kesungguhan kita. Dengan pertolongan Allah itulah manusia mampu mengatasi semua masalahnya. Dengan logika kita punya keterbatasan. Dengan waktu kita, dengan tenaga kita punya keterbatasan. Akan tapi dengan pertolongan Allah, semua logika itu bisa ditabrak. Semua keterbatasan itu bisa didobrak karena kuasa Allah di atas segalanya. Bagaimana mungkin seorang Hajar dan seorang Ismail bisa bertahan? Tapi Allah yang datangkan air zam-zamnya. Dengan kehadiran malaikat Jibril yang mengetukkan sayapnya di dekat kaki Ismail, kemudian memancarlah air zam-zam di sana. Pada saat itu Hajar dengan logika kemanusiaannya, beliau mengumpulkan air zam-zam itu, membuat bendungan, menaruh batu kerikil untuk menghalangi agar air ini tidak menjauh, tidak menyebar, mengumpul, sehingga beliau bisa mengambilnya sebagai air minum. Zam-zam, zam-zam. Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya Bunda Hajar tidak membatasi, tidak membendung air itu, niscaya akan ada sungai di Mekah. Masya Allah. Saya dapatkan dari Ustadz Salim Villa bahwa barangkali itulah diantaranya contoh bahwa logika manusia kadang-kadang justru membatasi apa yang menjadi takdir Allah. Ketika Hajar khawatir dan buat bendungan, maka menyebabkan tidak adanya sungai di Mekah. Tetapi di sisi lain, kita tetap bisa mendapatkan air minum, bahkan jutaan orang setiap hari bisa meminum air zam-zam dengan izin Allah. Maka jangan batasi kehendak Allah dengan perintahnya untuk berhaji dan berumroh. Jangan batasi kesempatan kita menjadi tamu Allah dengan logika kita sendiri. Gajiku cuma sekian, anakku masih kecil, aku belum punya rumah, aku belum punya mobil, aku tidak mampu untuk pergi ke sana. Itu adalah batasan logika dari pikiran kita sendiri. Tapi dengan izin Allah, kalau kita yakin, ya Allah mampukan aku, undang aku, ya Allah,
kita sisihkan harta kita, Allah yang akan memenuhi kebutuhan kita untuk bisa berangkat ke Baitullah. Sudah banyak sahabat kita yang membuktikan hal tersebut. Di sini hadir Mas Wawan. Mas Wawan juga punya cerita inspiratif tentang itu. Bagaimana azamnya yang sangat kuat sejak kecil untuk pergi ke Baitullah dan Allah izinkan datang dengan pertolongan Allah. Saya menangis kalau mendengarkan kisah dari Mas Wawan. Lain kali kita minta beliau untuk menyampaikan testimoni. Itu adalah hakikat ibadah umroh. Kita menyadari keberadaan hamba diri kita ini, seorang hamba Allah. Janganlah kita berharap bahwa di sana kita bisa bersombong-sombong. Maka hakikatnya kita disuruh pakai pakaian yang tidak berjahit, ya, kemudian kita tidak pakai sendal, tidak pakai wangian, ya sahabatku semuanya, adalah kita kembali bahwa nantinya kita memakai pakaian ihram itu ibaratnya kita memakai kain kafan. Hanya 2 lembar kain putih yang akan mengantarkan kita kepada Allah SWT. Silakan Mas Haji digeser slide-nya. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, sahabatku semuanya, semoga setelahnya kita terus menjalani kehidupan kita dengan tujuan-tujuan yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT. Kita mengambil hakikat yang kedua, yaitu berangkat ke tanah suci. Kita sedang mencari ridha Allah. Ridha Allah ini ada 3 dimensi. Apa yang Allah kehendaki, ya, dari diri kita, tentang kita, ya, seperti nasab kita, fisik kita, termasuk rezeki, jodoh, usia. Sahabatku, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia yang sudah tua belum dikaruniai putra. Dan beliau berikhtiar, beliau berdoa, sehingga akhirnya diberi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian ditambah lagi dengan Nabi Ishak. Justru pada obsesinya yang sangat tinggi untuk mencari seorang penerus risalah, dan Allah berikan seorang anak lelaki yang soleh, Nabi Ismail, ternyata beliau diuji dengan perintah penyembelihan Nabi Ismail. Masya Allah. Ini ujian yang tidak mudah, ujian yang sangat berat. Seorang ayah yang menginginkan seorang penerus dan beliau mendapatkan penerus itu dan ternyata Allah uji dengan disuruh mengorbankannya. Maka disitulah ujian ridho itu pada kita ini datang. Kita ridho kepada Allah berikan anak-anak seperti apapun mereka keadaannya. Allah berikan jodoh pada kita. Allah berikan rezeki. Dan berapapun Allah berikan usia pada kita. Ridho pada ketetapan Allah. Ridho pada Allah ridho pada apa yang Allah kehendaki dari kita dengan syariatnya. Kita diperintahkan untuk berangkat, berhaji dan berumroh. Bahkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika melaksanakan sunnah mencium Hajar Aswad. Sunnah ya, tidak wajib ya. Jangan sampai kita berusaha melakukannya dengan melakukan kezaliman karena berebut dengan orang lain. Kalau memang rezeki kita berusaha dengan cara yang baik, maka kita akan sampai juga ke sana. Dan Umar pada saat itu mengatakan, jika bukan karena perintah ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, aku tidak akan menciummu. Ini adalah keridhaan pada syariat Allah. Kita melakukan ibadah haji dan umroh bagian dari penerimaan kita pada syariat secara keseluruhan. Karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ibadah umroh adalah rukun Islam yang kelima. Setelah kita melewati syariat-syariat yang lain, dan itu adalah sebagai bukti bahwa seluruh syariat Allah itu kita terima dengan penuh keridhaan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disyariatkan untuk melakukan pengorbanan dengan putranya, dan beliau melakukan itu dengan keridhaan. Dengan izin Allah, biiznillah, Nabi Ismail pun juga melakukannya dengan penuh keridhaan. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi mimpimu, yang menjadi perintah Allah, dan kau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan sekarang ini dalam bentuk yang lebih ringan, sahabatku semuanya, kita disuruh berkorban pada hari raya Idul Adha. Ya, niatkan untuk setiap tahun kita bisa mengeluarkan korban. Setidaknya satu keluarga, satu binatang sembelihan. Sebagai bentuk keridhaan kita
kepada Allah atas syariatnya. Jangan sampai uang jajan kita kalau dikumpulkan lebih dari seharga seekor domba, seekor kambing, padahal kita mampu untuk sebenarnya menyisihkan uang untuk bisa melaksanakan syariat kurban ini. Itu pun menjadi bukti kesungguhan kita agar suatu ketika diizinkan berkurban, bukan di tanah air, tapi di tanah suci, pada saat kita melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Saya doakan sahabatku semuanya yang hadir di sini, yang belum pernah berhaji, semoga segera diberi jalan mendapatkan undangan Allah untuk berhaji. Silakan diaminkan bagi yang menginginkan dengan sungguh-sungguh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semoga sahabatku yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, yang mengikuti Zoom kali ini, untuk bisa dilayakkan hadir menjadi tamumu, spesialnya adalah menjadi seorang jamaah haji yang nantinya melaksanakan dengan seluruh rukun-rukunnya, syarat dan rukunnya, dan kemudian mendapatkan haji yang mabrur. Sehingga kita dengan kerinduan itu sampai pada kesadaran bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang kita cintai bisa diambil Allah kapanpun, sahabatku semuanya. Dan itulah cara kita berharap pada kesempurnaan ridho, sehingga Allah meridhoi kita nantinya. Ketika Allah memanggil kita dengan penuh kemesraan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Ya Bu Samidah, nanti akan dijawab ya. Apakah boleh berangkat dengan dana pinjaman? Kalau Anda mampu membayar pinjamannya, maka dibolehkan. Jika Anda tidak mampu membayar pinjamannya, maka tidak dibolehkan. Ya, tentang mampu membayar pinjaman atau tidak ini akan diuji kelayakannya oleh mitra yang akan meminjamkan. Ya, seperti itu. Jadi ada juga kapan itu seorang teman yang mengajukan dana talangan, akan tapi ketika dicek ternyata dia punya pinjaman di tempat yang lain. Memang dia punya penghasilan, memang dia mampu setiap bulan ya menghidupi dirinya, tetapi karena ada pinjaman-pinjaman di tempat yang lain, maka setelah di cross check dia tidak dianggap tidak mampu mengembalikan karena sudah ada pinjaman-pinjaman yang lain. Ini contohnya ya. Jadi sahabatku, pada dasarnya para ahli syariah sudah menyampaikan boleh berhaji berumroh dengan uang pinjaman, tapi mampu untuk mengembalikan. Jika tidak mampu mengembalikan, maka tidak dibolehkan untuk meminjam. Tentang mampu mengembalikan ya, ini nanti yang diantara yang melihat kelayakannya adalah mitra yang akan meminjamkan. Begitu sahabatku semuanya. Yang kedua, hakikat dari ibadah umrah ini adalah kita ingin mendaki puncak ridho. Kita ingin mendapatkan undangan Allah, bukan hanya undangan ke Baitullah, tapi undangan ke surganya Allah. Masya Allah. Itu adalah undangan terindah. Di dunia kita berharap undangan tadi ya, labbaik Allahumma labbaik, aku datangi undanganmu ya Allah, menjadi tamu Allah di Baitullah. Tapi yang hakikatnya kita ingin mendapatkan undangan memasuki surganya Allah. Tadi menjadi jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat nanti di surat Al-Fajr. Ini adalah undangan yang paling hakiki, yaitu ridha Allah, agar kita mendapatkan surganya Allah. Jangan sampai undangan yang ini terlewatkan, karena sekali terlewat, sahabatku, selamanya kita akan menyesali. Maka kita berharap undangan terbesar, terindah, terhebat, termulia adalah undangan masuk surganya Allah. Silakan Mas Ajib digeser lagi slide-nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, yang ketiga kita mencari hakikat ibadah umrah ini adalah mensucikan diri. Melepaskan semua atribut duniawi, seperti itulah kelak kita akan menghadap Allah. Kita mendapatkan ketenangan jiwa, berawal dari kebersihan diri kita. Bersuci secara jasad, maka Anda mandi besar dulu. Anda tidak lagi memakai wangi-wangian, sabun, dan hanya memakai 2 lembar kain yang tidak berjahit layaknya kain kafan. Tidak beralas kaki,
tidak pakai tutup kepala. Meletakkan simbol-simbol duniawi ini mengajari manusia untuk membersihkan hati. Tidak selayaknya kita menyombongkan diri di muka bumi. Teman-teman, lihatlah merek baju, jenis kain, bahkan penjahit ya, brandnya itu bisa menjadi sumber kesombongan bagi orang yang dia tidak membersihkan hatinya. Melihat orang lain yang pakaiannya lebih gamping, lebih murah, jahitannya lebih kasar, kemudian wangian, mungkin sahabatku skincare-nya apa ya, merek-merek make up-nya apa, wangiannya harga berapa, hati-hati. Ini bagian dari kita, sahabatku semuanya, bisa memiliki peluang-peluang penyakit ria. Sepatunya merek apa, harganya berapa, penutup kepalanya, topinya, mahkotanya, naudzubillah min zalik. Semua simbol duniawi ini kita letakkan, mengajari kita untuk membersihkan hati. Tidak selayaknya kita punya kesombongan di sisi manusia. Sekali lagi, karena semuanya itu sementara, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, itu bisa diambil Allah kapanpun, kalau Allah menghendaki. Maka dapatkan hakikat ini, agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Pulang dari umroh, pulang dari haji dikatakan seperti seorang bayi yang terlahir kembali. Anda terlahir kembali, Anda terlahir membawa apa? Tidak membawa apa-apa. Anda lahir dalam keadaan telanjang bulat, tidak punya apapun pada saat itu, ibaratnya seperti itulah. Kita letakkan duniawi setelah kita pulang dari berhaji dan berumroh. Kita pandang semua manusia itu punya peluang sama mulianya di sisi Allah. Apa yang menempel pada baju mereka, aksesorisnya dari atas sampai ke bawah, tidaklah mengangkat derajat mereka, kecuali ketakwaan mereka di sisi Allah, kecuali kemanfaatan mereka di sisi manusia. Maka pulang dari umroh dan haji, jangan berharap dipanggil Bu Haji atau Bu Hajah, atau Bu Umroh atau Pak Umroh. Jangan berharap dimuliakan karena atribut-atribut kita, karena gelar kita, atau karena pakaian kita, karena sepatu kita, karena aksesoris kita, karena perhiasan kita, karena handphone mereknya yang kita bawa. Jangan berharap kita dimuliakan manusia karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Bersihkan hati, kembali kita jemput rezeki Allah, dan kita berharap kita mendapatkan kemakmuran. Silakan digeser slide-nya, Mas. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui hakikat umroh ini, kita ingin mendapatkan keutamaannya di dunia maupun di akhirat, mendapatkan kemakmuran. Karena kalau orang gagal mendapatkan hakikat ini, wallahu alam, apakah dia bisa mendapatkan kemakmuran yang pahalanya adalah surga? Silahkan digeser lagi, Mas Aji, slide-nya. Sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah salah satu keniscayaan yang Allah janjikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji, yaitu hilangnya kemiskinan. Insya Allah di antara bukti kemakmuran itu Anda akan diganti seluruh biaya yang Anda keluarkan, bahkan diganti berlipat-lipat sehingga Anda tidak lagi menjadi orang yang kekurangan. Kekurangan ya, bukan tidak berarti kaya raya ya. Anda berkecukupan. Berkecukupan berbeda dengan orang yang kaya raya ya. Karena kaya raya ini ada amanah yang berbeda. Anda tidak lagi miskin. Katanya miskin ini adalah orang yang hanya bisa memenuhi separuh kebutuhan hidupnya. Ya. Lalu ada fuqara yang dia malah seperempatnya saja. Jadi Anda butuh apa, Anda bisa memenuhi 100%. Itu yang dikatakan menghilangkan kemiskinan. Tetapi mungkin ada hamba-hamba yang Allah karuniakan kelimpahan harta setelah dia pulang dari haji dan umroh. Tetapi orang yang tentu mendapatkan kemakmuran, dia akan gunakan itu untuk sebaik-baiknya kemanfaatan, yaitu mendapatkan pahala dengan hartanya, bukan mendapatkan hal-hal yang lain, tapi mendapatkan keridhaan Allah dengan hartanya.
Dan yang kedua, silakan digeser slide-nya Mas Haji. Apa yang kita dapatkan ketika kita berhaji dan umroh adalah kita ingin mendapatkan pahala akhirat, yaitu dihapuskannya dosa. Antara umroh dengan satu dengan umroh yang lain, itu dihapuskan dosa di antara keduanya. Loh, kan sholat juga bisa menghapuskan dosa. Bagaimana Rasulullah mengibaratkan seorang yang mandi di sungai 5 kali sehari akan bersih. Dan juga disampaikan bahwa satu sholat yang satu dengan sholat yang lain bisa menghapuskan dosa, benar. Tapi kita ingin bahwa kita benar-benar bersih, sehingga kita pun mengharapkan penghapusan itu ketika kita berangkat berhaji dan berumroh. Ini adalah dua pahala, ada dimensi duniawi yang mungkin akan kita rasakan secara langsung, dan ada dimensi yang sifatnya ukhrawi, yaitu penghapusan dosa-dosa. Orang yang umrohnya, hajinya mabrur, insya Allah akan bertambah ibadahnya sepulang dari haji dan umroh. Mungkin Allah juga izinkan dia kembali lagi ke Baitullah sebagai bentuk kemabrurannya. Dia akan berikan kemanfaatan yang lebih. Kalau dia memiliki kekayaan, maka kaya akan lebih bermanfaat lagi dengan haji dan umroh dia. Silakan Mas Haji di-share slide-nya. Nah, sahabatku semuanya, mabrur itu apa sih maknanya? Kalau kita sering mendoakan orang, semoga mabrur ya Bu. Ya. Mabrur dari segi bahasa, dari kata barok, yang maknanya banyak. Ya. Di antaranya adalah surga, benar, diterima, pemberian, atau keluasan dalam kebajikan. Dan sebenarnya di dalam Al-Quran, istilah mabrur ini tidak keluar, tetapi dia ada di dalam hadis. Ada banyak hadis-hadis yang meriwayatkan itu, kita ambil berapa di antaranya. Silakan Mas Haji digeser slide-nya. Agar kita semuanya mengerti apa itu makna mabrur, kemudian kalau kita mendoakan mabrur itu, kita juga mengerti apa sih maksudnya mabrur itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, amalan manakah yang lebih utama? Ya, ayul amali afdol. Kemudian berkata Rasulullah, qala imanu billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Kemudian qila tsumma madza. Kemudian orang itu berkata, lalu dia ditanya lagi, Rasul ditanya lagi, kemudian apakah gitu? Dan beliau menjawab, qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, lalu apa lagi? Tuma kila tuma madza qala hajun mabrurun, yaitu haji yang mabrur. Masya Allah. Dan ini hadisnya muttafaq alaih ya sahabatku semuanya. Setelah seorang beriman pada Allah dan dia melaksanakan rukun Islam yang lain, Anda semuanya pasti sudah melaksanakan syahadat, sholat, puasa, kemudian sedekah, zakat, sedekah, sudah melaksanakan. Maka perintahnya kemudian adalah melaksanakan haji, dan bukan sekedar melaksanakan haji, perintahnya adalah melaksanakan haji yang mabrur, bukan sekedar haji. Dan itu juga bagian dari jihad ya bagi seorang perempuan. Silakan digeser Mas Haji slide-nya. Kita masih bicara tentang mabrur. Haji mabrur ini adalah sebaik-baiknya jihad bagi seorang perempuan. Ini adalah pertanyaan cerdas dari seorang istri tercinta Rasulullah SAW yang terkenal dengan kecerdasannya, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita mengetahui bahwa jihad adalah seutama-utamanya amalan. Maka dari itu kita kaum wanita ya tidak baik mengikuti jihad, tidak diizinkan tidak mengikuti jihad. Ya. Kemudian ya ini, ya Rasulullah, jihad ya, kemudian tidak mengikuti jihad. Kemudian Rasulullah bersabda faqala,
Lakin afdolul jihad hajjal mabrurun. Jadi jihadnya bagi perempuan itu adalah mengerjakan haji yang mabrur. Maka lebih-lebih lagi kita para perempuan ya, selain kita berjihad, hamil, melahirkan, itu adalah bagian dari jihad kita, maka jihad dalam ibadah ini silahkan kita para perempuan berusaha banget untuk bisa menunaikan ibadah haji. Karena memang tidak mudah ya, biasanya hamil pada usia tertentu nggak boleh berangkat, punya anak kecil kita nggak tega, belum lagi sampai di sana diuji. Bayangkan, ada seorang jamaah yang dia berusaha meminum obat mencegah haid yang terjadi di sepanjang beliau berhaji selama 40 hari, dia terus-menerus mengeluarkan darah. Qadarullah tidak mempan diberitahu bahwa itu adalah istihadah. Jadi dia datang ke sana tapi tidak pernah sholat ke Baitullah karena menganggap dirinya selalu berhaid. Berhadas. Masya Allah ya. Sedih ya. Maka di sini pentingnya edukasi. Kita melaksanakan madrasah Baitullah baik online maupun offline untuk memberikan edukasi agar pada saat di sana orang juga paham. Para wanita juga mengerti kapan itu haid, kapan itu nifas, kapan itu istihadah, bagaimana jika istihadah, bagaimana pada saat dia haid ketika berada di tanah suci. Dan seorang perempuan ini, ya kesaksian dari temannya yang sekamar mengatakan dia tidak nyaman, dia merasa aku ini haid terus, aku nggak mau ke Masjidil Haram. Dia tidak sholat malam 40 hari itu, dan dia tidak juga ke Haram, dia tidak melaksanakan dengan selayaknya haji dan umroh yang sudah dia upayakan dengan susah payah itu, dan belum tentu dia bisa balik sana lagi. Begitulah beratnya jihad ini bagi seorang perempuan, karena ada sekian yang berbeda dengan laki-laki, dan mari kita benar-benar utamakan untuk berjihad ini. Silakan digeser slide-nya Mas Haji. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai penutup, doa kita semuanya. Semoga kita dilayakkan menjadi tamu Allah dengan seluruh keinginan kita yang suci, hanya ingin bertauhid, hanya ingin jauh dari kesyirikan, menyambut panggilan Allah, melaksanakan ibadah haji dan umroh sesuai dengan syariatnya secara sempurna, mendapatkan hakikatnya, dan menyebut kemabruran. Amin ya rabbal alamin. Semoga di pagi yang berkah ini, sahabatku, sudah dimulai tadi malam dengan sholat malam. Anda sudah sholat subuh, Anda mungkin sudah bertilawah, sudah berzikir, al-ma'surat. Ditambah dengan majelis ilmu, majelis taklim ini nanti kita lanjutkan dengan sholat suruh, sholat duha. Dan semoga doa-doa yang terpanjatkan memberkahi kita semuanya sehingga kita dilayakkan menjadi tamu Allah. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khair pada Ustaz Aida Nuraila yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Sungguh Masya Allah ya, bagi Bapak Ibu jamaah Baitullah di pagi hari ini mengingatkan kita semua sebagai umat yang Allah ciptakan ya, di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nuraila adalah bahwa kita minimal sekali seumur hidup bisa berhaji atau umroh, dan sudah disampaikan juga terkait tujuan-tujuan kita, niat-niat kita ketika kita ke sana gitu ya. Semoga kita menguatkan niat-niat kita dan diwujudkan dalam ikhtiar sehingga Allah akan mampukan kita dan panggil kita seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada pertanyaan, ketika ada pertanyaan monggo bagi Bapak Ibu untuk bisa menulis di kolom komentar nggih. Seperti tadi sudah disampaikan gitu nggih. Ada yang sudah bertanya dan alhamdulillah langsung dijawab oleh narasumber kita terkait dana talangan haji ataupun umroh. Monggo bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bertanya, memberikan pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kami dari Wonderful Umroh ada sedikit informasi
Yang pertama adalah terkait program umroh kami. Program umroh kami mulai dari harga 25 jutaan, mulai dari bulan Oktober sampai bulan Februari 2024. Masih ada program umroh 6+1 yang cocok untuk trip keluarga, monggo bisa diakses bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana caranya, monggo bisa di info di nomor yang sudah ada di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua adalah terkait program haji. Program haji khusus daftar sekarang berangkat 7 sampai 8 tahun lagi, spesial haji furoda, daftar sekarang berangkat tahun depan insya Allah bersama Ustadz Jayadi Bagdayawan. Dan kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Kami juga menyediakan dana talangan, porsi haji dan umroh dengan program umroh dulu, bayar kemudian. Yang ketiga adalah Wonderful Umroh, membuka kemitraan berkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bagi hasil profit, pembinaan marketing tools gratis, serta berangkat umroh gratis. Mari wujudkan niat Baitullah, mari bergabung bersama keluarga Wonderful Umroh karena semua bisa ke tanah suci. Ya baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada yang tanya. Ada yang bertanya dari Pak Widodong ya, WS Putra. Umida, kalau wanita saat umroh dan haji minum obat agar enggak haid, apakah diperbolehkan? Iya, baik. Saya langsung jawab ya Mas Haji ya. Monggo. Iya, ya. Pak Widodo, pada dasarnya ada beberapa pendapat tentang ini ya. Maksudnya begini, kalau secara umum itu diperbolehkan, selama itu tidak membawa madorot kepada yang melakukannya ya. Tapi saya sering mendapatkan advice untuk melakukan ikhtiar bukan dengan obat gitu, malahan ya. Jadi ikhtiarnya dengan doa. Karena kalau obat ini begini, kita disuruh untuk konsultasi dengan dokter spesialis obstin ya. Apakah memang ketika kita minum obat itu kita aman gitu. Kemudian yang kedua, pengondisiannya biasanya 3 bulan sebelumnya, tidak mendadak. Jadi agar siklus haidnya bergeser itu biasanya kemudian diberi obat untuk dikondisikannya 3 bulan sebelumnya. Dan respon fisik seorang perempuan atas obat hormon yang diberikan oleh dokter ini berbeda-beda. Ada yang memang kemudian berhasil dalam artian dia tidak haid sama sekali mungkin, atau siklus haidnya sudah keluar dulu tidak pada jadwal dia prosesi haji atau prosesi umroh. Tapi juga ada yang saya ceritakan tadi, justru dia malah terus-menerus istihadah. Begitu. Jadi berdarah terus gitu malah selama di sana. Dan itu kalau toh dia memahami itu sebagai istihadah, itu kalau perdarahannya banyak, itu mengganggu kekuatan fisiknya. Jadi dia akan menjadi lemah karena dia berdarah banyak. Kalau dia berdarah sedikit, biasanya mengganggu kenyamanan hatinya karena merasa, aduh aku kok keluar najis lagi. Dia menganggap itu istihadah, tapi dia mengganggu kenyamanan fisiknya. Karena juga biasanya kita didorong kalau istihadah itu untuk sholat di 3 waktu dan mandi 3 kali sehari kalau kuat fisiknya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karenanya tempuh aja jalan yang mana. Kalau misalnya berkonsultasi dengan dokter lalu dapat saran apa, saya justru berkonsultasi dengan dokter dan disarankan Bu rasa ngopi obat. Jangan itu ikhtiar aja dengan doa gitu. Dan saya benar-benar berdoa, alhamdulillah ya pada saat itu ketika berhaji itu sudah selesai prosesinya haji, saya haid dan hampir kehilangan tawaf untuk tawaf wada untuk berpamitan pada saat itu. Tapi alhamdulillah dengan berdoa terus-menerus saya haid hanya 3 hari. Hari keempat, hari kelima saya sudah bisa jadi saya bisa suci di hari keempat dan saya bisa kemudian tawaf wada. Dan benar-benar suci, artinya tidak keluar lagi setelah sampai ke tanah air. Kan kadang-kadang perempuan itu merasa sudah suci, dia sholat kemudian keluar lagi. Pada saat itu saya masih masih perempuan usia subur. Artinya nggak ada mengalami gangguan haid gitu.
Jadi berdoa banget. Biasanya siklusnya 7 hari dan itu 3 hari saya selesai. Jadi banyak keajaiban di sana. Ada sahabat saya yang jatahnya haid itu jatuh pada hari wukuf di Arafah. Dan dia bingung, minum obat enggak ya. Dan dia ikut mendapatkan advice bahwa nggak usah minum obat, banyakin doa. Jadi dia berdoa terus gitu ya. Sampai selesai wukuf, selesai mabit di Musdalifah, kembali ke Mina dan tinggal meripat jumroh. Dia memaksa bahwa malam itu bukan jadwalnya untuk tawaf, dia berangkat tawaf. Ikuti rombongan yang lain dengan susah payah karena bukan di gelombangnya. Saya mengatakan, kamu harus yakin bahwa kamu akan haid nanti kalau sudah sampai ke Indonesia, saya bilang begitu. Kamu akan haid sampai ke Indonesia, kamu harus yakin. Enggak, Mbak, aku masih khawatir bahwa aku haid nanti aku nggak sempat untuk melaksanakan kesempurnaan haji ya dengan tawaf dan sa'inya gitu. Jadi sudah sampai selesai pada waktu itu beliau mabit, sudah sampai kembali ke Mina untuk melempar jumroh dan memaksakan untuk bisa segera juga bertawaf pada saat itu. Dan ternyata, Masya Allah, Tabarakallah, kami berhaji itu kan kami datang seminggu, 6 hari sebelum prosesi haji, ditambah 5 hari prosesi haji, dan masih tambah lagi karena 23 hari ya. Jadi masih ada sekian belas hari lagi. Teman yang ini tadi, itu berhaid ketika mendarat di Jakarta, Pak. Pada harusnya, jadi mundurnya itu sampai 20 hari. Mundurnya, itu tanpa obat. Hanya banyak minum air zam-zam, banyak berdoa, dan ternyata begitu mendarat Jakarta bilang, Mbak, aku haid, doamu kabul, kata dia peluk saya, dia cium-cium peluk saya, Masya Allah, saya bilang gitu. Bukan doa saya ya, kamu ikhtiar kamu harus yakin. Insya Allah begitu. Jadi jadi dibolehkan, silahkan, tapi konsul dengan dokter, kemudian atau bidan, siapa yang terdekat tenaga medis di dekatnya, kemudian harus yakin pertolongan Allah. Dan juga begini, ada Ustadz yang memberikan pertanyaan begini. Anda haid itu permintaan Anda atau kehendak Allah? Yang perempuan boleh menjawab nih. Kalau Anda haid atau nifas itu kehendak Anda atau perintah Allah atau istihadah? Haid adalah perintah Allah. Ketika seorang tidak melaksanakan sholat, tidak boleh bertawaf pada saat dia haid, itu juga adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita juga berada dalam ketaatan, ya enggak? Sudah sampai ke tanah suci, janganlah kita tidak ridho dengan takdir Allah tadi ya. Apa yang Allah kehendaki dengan fisik kita. Jangan lalu menangis, meraung-raung, menyesali. Ya Allah, aku tuh udah keluar uang, udah cari pinjaman sampai ke sini, ternyata sampai sini aku cuma haid, ya Allah. Haid itu juga melaksanakan perintah Allah. Maka ridho di sini. Ridho bahwa ini ketentuan Allah, ini Masya Allah. Pasrahnya itu udah harus pasrahnya amat sangat ya. Banyakin doa, ikhtiar oke wajib, insya Allah tawakal kepada Allah. Dan menerima ridho pada takdir Allah pada saatnya di sana. Begitu, terima kasih. Ya, Pak Widodo, jadi yang bisa disampaikan bahwa diperbolehkan ya bidangnya terkait obat tersebut tapi dikonsulkan, dan untuk diri kita tetap berniatkan dan niat seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa kita bisa beribadah di sana tidak bisa full gitu, agar Allah terima doa-doa kita di sana gitu. Dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya bidangnya. Ikhtiarkan kita untuk bisa ke Baitullah, Masya Allah. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Bu Samidah. Apakah bedanya umroh dengan biaya 25 jutaan dengan waktu yang sama yaitu 9 hari? Iya, baik. Begini teman-teman ya. Biaya komponen umroh dan haji itu banyak faktor ya. Di antara yang mengambil komponen sangat besar adalah biaya pesawat dan biaya hotel. Ini mengambil komponen yang besar ya. Nanti ada biaya tasreh juga. Kalau haji itu ada biaya untuk binatang kurban dan sebagainya. Nah, oleh karenanya biaya ini bisa diringkas itu jika kita bisa memilih
eh, tiket pesawat ya yang semurah-murahnya gitu. Biasanya, mohon maaf, tiket pesawat murah itu dengan kita transit itu bisa lebih murah di antaranya. Tentu tidak selalu yang transit itu lebih murah ya. Artinya mungkin transit karena ada tujuan-tujuan tertentu itu juga bisa tidak lebih murah itu. Tapi di antaranya misalnya jenisnya ya. Misalnya kita pakai ada Air Asia misalnya ya. Itu tentu berbeda kenyamanannya dengan kalau kita pakai Saudia atau pakai Etihad gitu ya karena pesawat internasional itu gede, lebar, ada TV-nya ya, ada makanannya juga berbeda gitu. Pesawatnya gede banget ya terasa lah gitu nyamannya gitu. Nah nanti kalau kita naik Air Asia walaupun dia standarnya internasional juga tetapi tentu lebih kecil ukurannya gitu ya karena namanya kelas ekonomi ya makanannya juga tentu berbeda rasanya dan seterusnya. Kemudian hotel juga begitu. Hotel ini pengaruh biayanya ada pada apakah itu peaknya pas mahal pas banyak-banyaknya jamaah atau pas itu bulan di mana jamaahnya tidak sebanyak. Kemudian apakah jaraknya dari Masjidil Haram itu dekat atau jauh? Kemudian berapa bintangnya ya? Apakah bintang 7 yang keliang-keliang begitu ya? Atau yang mereka mengatakan kadang bintang 2 atau bintang 3 itu ya kayak kelas melatinya di sini misalnya. Tapi secara umum tetap lebih nyaman, lebih baiklah dari rumah kamar kamar rumah kita lah gitu ya. Artinya kalau kemudian kita merasa oh ini cuma bintang berapa, tetap lebih bagus dari kamar kalian lah kira-kira begitu ya. Jadi enggak usah terlalu banyak mengeluh. Nah, jarak juga sebenarnya bisa diatasi dengan shuttle bis ya atau naik taksi kalau mau berbiaya. Shuttle bis ini biasanya gratis atau dari hotel ada. Kalau mau nambah langkah kaki juga masih lebih mendapatkan pahalanya begitu. Jadi itu komponen-komponen kenapa ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau saya sarankan begini, kita beribadah ke tanah suci untuk mendapatkan panggilan Allah. Janganlah kita merasa sayang untuk mengeluarkan uang berapapun yang kita butuhkan, ya enggak? Dari raga dari manapun, jangan kita pernah merasa sayang. Maka kalau Anda bisa mengambil setidaknya yang harga reguler, ambil yang harga reguler. Di sana Anda akan lebih bisa dekat dengan Ka'bah, bisa bolak-balik sehari 5 kali pun tidak capek gitu karena jaraknya paling 200 meter, 300 meter atau bahkan 100 meter dari haram ya. Ya kan, saya pernah mengalami yang cuma 100 meter, padahal juga reguler. Pernah mengalami yang 200 meter, pernah mengalami yang 400 meter, padahal juga reguler ya. Dan hotelnya kurang lebihnya sama-sama aja kualitasnya begitu. Dan pernah mengalami saya tinggal di Grand Zamzam pada saat berhaji misalnya. Jadi turun langsung di pelataran masjid atau sholat sudah dianggap di pelataran masjid. Tetapi itu tadi intinya adalah jangan pernah merasa sayang mengeluarkan uang berapapun. Tapi kalau memang berat banget dan kita menginginkan paket hemat, ya itu kita juga oke. Bukankah paket hemat ini pun menyampaikan kita ke sana? Dan bukan harga paketnya yang menyebabkan seorang mabrur atau tidak gitu. Jadi mumpung ya tanggal 10 November sahabatku semuanya, ada paket hemat 25,5 juta, ambil itu. Ambil. Udah pokoknya nekat aja. Apalagi para peserta 60 hari, 70 hari menuju Baitullah ya. Langsung mendaftar aja. Mas Haji aku daftar. Piye carane? Gusti Allah nanti akan memenuhi pada saatnya. Mas Wawan ini membuktikan ya. Sudah waktu-waktu yang limit ya Mas Wawan ya. Beliau ini ketika akan ikut manasik aja bayar ya. 125.000 waktu itu Mas Wawan. Boleh nggak Bu saya ikut manasik padahal belum daftar? Belum DP, belum daftar karena belum punya uang. Boleh Mas, saya bilang gitu. Silahkan ikut Mas Wawan itu. Dan pada saat manasik saya menangis merinding ketika Pak Wawan bilang, Bu, ini jawaban Allah. Ya, saya sekarang menangis lagi nih. Beliau mendapatkan hadiah motor ya Mas Wawan ya, yang cukup untuk membayar biaya umroh, keluar nambah dikit lagi gitu. Sekarang mungkin motornya masih ada ya Mas, akhirnya nggak dijual ya Mas. Ada nggak punya uang sepeser pun tadinya. Nekat berangkat madrasah Baitul, bukan manasik umroh ya. Sebulan sebelum keberangkatan sahabatku semuanya. Jadi bahkan ya kalau tekad kita kuat itu Allah yang datangkan cukupkan gitu ya. Itu ya perbedaannya mengapa ada yang murah, ada yang mahal. Kadang-kadang juga walaupun
murah tapi tempatnya jauh, hotelnya bisa bintang 4. Ya, bisa bintang 5. Ya, seperti itu juga mungkin sekali. Begitu, semoga bermanfaat ya Kakak ya, dan semoga dimudahkan Bu Samidah sampai ke Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Amin, amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini menjadi penyemangat kita semua pada pagi hari ini. Materi pada pagi ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan penyemangat agar kita bisa bersegera untuk ke Baitullah, dan bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah segera berangkat, insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan. Apapun itu nanti di dalam perjalanan ada yang tidak sesuai dengan kehendak kita, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Lebih baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa sudah 60 menit kita sudah berinteraksi ya dalam Madrasah Baitullah hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait hal-hal haji ataupun umroh, monggo bisa dikomunikasikan ke kami, ke admin kami, dan insya Allah akan dijawab. Dan bagi Bapak Ibu yang sekiranya belum bisa mengikuti dari awal hingga akhir, jangan khawatir, insya Allah akan ada rekaman yang insya Allah akan di-share nih, akan di-share di grup Madrasah Baitullah ataupun grup yang lain. Baik, bagi Bapak Ibu, kita cukupkan Madrasah Baitullah pada pagi hari, baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili kru yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata perbuatan kami selama Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Bunda Jekti ya, semoga keluarga bisa segera umroh, segera hubungi Mas Adi ya. Ya, bapak-bapak semuanya juga, Pak Jumadi, monggo Pak Jumat dan yang lainnya segera semoga bertemu kita di Baitullah. Pamit dulu semuanya. Ya, assalamualaikum. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء.
حبيبي يا محمد أتيت بالسلام